Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan media. Adapun pengertian dari pemberdayaan masyarakat itu merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Dan dengan demikian, keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri, dan terpenuhi segala kebutuhan dan tercapai. Selanjutnya, adapun pemanfaatan media sebagai sumber informasi, yaitu dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi informasi, yang dimana terdapat pada semakin mudahnya manusia mendapatkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan media sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum, termasuk di dalamnya semua informasi yang berkaitan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang terkait dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat itu dapat diperoleh melalui media cetak, baik dalam bentuk buku, majalah, jurnal, ilmiah, serta surat kabar maupun dokumen yang ditulis dalam arsip penting yang membahas tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Menurut World Bank 2001, lebih mengartikan kegiatan pemberdayaan sebagai usaha untuk memberikan kesempatan serta kemampuan pada kelompok masyarakat, yang dalam hal ini keluarga miskin, untuk mampu dan berani bersuara dalam menyampaikan gagasan dan pendapat mereka, serta memiliki keberanian untuk memilih suatu baik dalam bentuk metode, produk, tindakan, maupun konsep yang dipandang terbaik tidak hanya pada keluarga dan pribadinya, tapi juga berbagai masyarakat. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya pertama dimaksudkan agar supaya individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya. Kedua, kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan, dan segala bentuk keterbelakangan. Yang ketiga, melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, akuntabel, serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Prinsip pemberdayaan. Salah satu aspek yang penting dibahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu masalah prinsip pemberdayaan yang terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara utuh dan menyeluruh, sehingga sasaran yang ingin dicapai, terutama dalam memberdayakan kelompok yang dinilai sangat rentan terhadap masalah kemiskinan, dapat terrealisasi, apalagi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks serta beragam bentuknya, maka pemilihan kebijakan yang dianggap tepat, efektif, dan akan menghasilkan sesuatu yang optimal dapat terwujud. Menurut Dahana dan Bhatnagar tahun 1980, bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan, diantaranya kerjasama dan partisipasi, menggunakan metode yang tepat, demokratis, minat dan kebutuhan kelompok masyarakat bawah, keragaman budaya, terarah dan spesialis, belajar sambil bekerja, perubahan budaya, kepemimpinan, dan yang terakhir segenap keluarga. Soeharto 2005 menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari perspektif pekerjaan sosial, diantaranya yang pertama, pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner. Kedua, proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Yang ketiga, masyarakat harus dilihat dari mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Yang keempat, kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
Dan yang terakhir, solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai. Adapun tujuan dari materi ini yaitu sebagai suatu proses sosial yang bergerak secara dinamis dengan melibatkan partisipasi aktif serta kerjasama yang baik antara tenaga fasilitator, pemerintah, dan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Maka dapat dijelaskan apabila pada dasarnya tujuan proses pemberdayaan untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial ekonomi di kalangan kelompok lapisan bawah masyarakat agar supaya mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terencana, terprogram, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk pertama, memperkenalkan berbagai konsep dan unsur inovasi yang lain, baik itu berupa gagasan, perilaku, maupun dalam bentuk hasil karya manusia yang sifatnya baru pada kelompok sasaran kegiatan. Yang kedua, memberikan keterampilan dan mampu masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan secara mandiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan tingkatan pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi yang dimana diharapkan dengan semakin membaiknya pemahaman kelompok sasaran terhadap inovasi tersebut akan berdampak pada munculnya sikap serta perilaku mereka untuk bisa bekerja lebih kreatif dan inovatif. Adapun pendekatannya yaitu yang pertama, pendekatan mikro. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres, yang dimana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain, metode pendekatan ini bisa juga disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas. Kedua, pendekatan meso. Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro, yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual, maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap perkelompok. Penerimaan manfaat. Dalam hal itu, tujuannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pendidikan, pelatihan, dan intervensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Ketiga, pendekatan makro. Untuk tipe pendekatan ini bisa juga disebut dengan sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerimaan manfaat atau klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu, ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro, diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, serta manajemen konflik. Serta di samping itu, pendekatan juga melihat para penerima manfaat sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri maupun cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya. Keempat, pendekatan kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan utamanya, lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah seperti bencana alam berupa banjir, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan, atau dalam bentuk bencana alam yang lain. Yang kelima, pendekatan pembangunan. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan yang dimana lebih difokuskan upaya untuk meningkatkan kemandirian, kewaspadaan, serta kemampuan masyarakat. Ini terakhir, pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri dari bebas aneka ragam ketidakberdayaan. Sekian, terima kasih.